awalnya terus terang aku agak skeptis Yud, karena kan apa bisa ya? Apa iya? Iya. Wong yo aku koyo ngene, ambekan wae angel, apa iso yo yang kayak gitu loh ya. Surprisingly it works. Meskipun itu medical. Jadi terutama pada saat lambung aku langsung itu sampai aku minta dokter disuntik dan benar-benar disuntik karena itu 2 hari kejadian mungkin karena dikirim herbal dan segala macam lambung nggak kuat kali ya tiap hari minum. Nah, jadi situasi itu terjadi dan believe it or not itu membantu. Setelah 5 kali tapping, lambungku jadi nggak sakit. Satu hal, teman-teman semua, jangan underestimate dengan COVID. Masker dipakai kemana-mana. Halo, apa kabar sahabat Seroja? Salam sehat rohani dan jasmani. Kali ini saya kembali menyapa Anda di channel Yuyun Wardana Terapi Tapping bersama sahabat dari kakak saya yang sekarang berada di Ubud, Bali, Mbak Novi, yang dia juga pembaca tarot. Nah, Mbak Wening Wijayanti. Nah, tapi biasanya saya memanggil Mbak Jibeng. Saya kenal sudah cukup lama ya, waktu saya masih SMP kalau saya nggak salah. Beliau kebetulan satu alma mater dengan kakak saya di SMA 3 Yogyakarta. Nah, kami sering kegiatan bersama, hobi mountaineering, turun tebing dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu yang lalu Mbak Wening ini kemudian belajar bersama dengan saya terapi tapping ini dengan beberapa teman. Nah, 2 minggu yang lalu kurang lebih ya, tiba-tiba saya mendapatkan WA dari Mbak Jibeng atau Mbak Wening bahwa beliau terkena positif virus COVID. Nah, mungkin kita sedikit akan ngobrol dengan Mbak Wening atau Mbak Jibeng tentang bagaimana pengalamannya mempraktekkan tapping untuk membantu mengatasi keluhan virus corona ini. Apa kabar Mbak Jibeng? Sehat Mbak Jibeng sekarang? Alhamdulillah, sudah boleh pulang ke rumah. Ya, jadi Mbak Jibeng ini ada sekitar, kalau nggak salah sekitar hampir berapa ya? 2 minggu ya, kalau nggak salah ya. Itu ada di 14 hari. 14 hari ya, 2 minggu ada di isolasi. Nah, mungkin kita sedikit cerita bagaimana perjalanan Mbak Jibeng mulai dari divonis terkena virus COVID sampai akhirnya pulang dalam keadaan yang sehat walafiat, seger, sejahtera sentosa. Monggo Mbak Jibeng, gimana Mbak? Awal kali pertama Mbak Jibeng kerasa apa gitu ya, kemudian mendapatkan vonis itu gimana ceritanya? Ya, sebetulnya waktu itu aku sudah demam 5 hari. Nah, setelah demam 5 hari, tapi terus terang underestimate, jadi cuma berpikir ini demam dan lemas. Terus akhirnya saya cek lab, cek darah, yang turun itu 2 hari berturut-turut trombosit sampai 80.000. Jadi akhirnya dalam kondisi 80.000 trombosit, aku dibawa ke Rumah Sakit Bunda Depok. Dan dengan asumsi dirawat untuk DBD. Kan? Ternyata setelah aku di swab dan ronsen paru, swab positif, ronsen paru ada flek. Saat itu juga aku dinyatakan positif COVID dan dimasukkan perawatan isolasi. Ada di apartemen di belakang rumah sakit. Nah, terus terang pada saat itu benar-benar sangat cemas, khawatir, nggak tahu COVID ini apa dan gimana, sampai akhirnya aku harus sendirian di apartemen itu, di kamar itu. Kebetulan waktu aku masuk masih sendirian, jadi sekamar ada berdua. Nah, 2 hari pertama itu benar-benar gimana ya, rasanya tuh bingung mau ngapain, pengen sembuh, tapi kan kita hanya tergantung dengan semua medical treatment, jadi nothing we can do except mungkin berdoa dan berzikir misalnya seperti itu ya, dan meditasi. Tapi dalam kondisi khawatir terus terang susah banget itu, meditasi lah apalah itu susah, nggak akan bisa fokus. Sampai aku ingat Yuyun, akhirnya aku WA dan minta diingetin bagaimana cara tapping untuk COVID, karena pada saat kayak gitu even mau bikin statement. Saya potong. Ya. Saya ingat Mbak Jibeng ngomongnya tersengal-sengal.
Ya, dengan apa ya, dengan energi yang kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Dan kita ngomongnya betul. nggak panjang, ya kita lanjut dengan WA. Terus Mbak Jibeng, silakan Betul. lanjut. Ya, karena memang pada saat itu nafas itu ngos-ngosan, jadi bergerak sedikit, ngomong sedikit itu langsung ngos-ngosan seperti itu. Nah, pada saat itu bahkan aku ingat typing, tapi bahkan mau bikin statement typing aja nggak sanggup, Yun, nggak bisa mikir yang tepat yang mana atau gimana gitu kan, apa dulu yang mesti aku typing gitu. Akhirnya kan Yuyun bantu kan bikin statement. Jadi Yuyun bantu dari sisi emosi, dari sisi kesakitan Yalah. fisik, dan itu aku praktekkan. Di hari-hari pertama yang sangat membantu aku adalah kecemasan. Jadi Yuyun bikin beberapa statement 5 atau 6 itu, aku terus melakukan itu dengan artinya apa ya? Kalau kita di rumah sakit sendirian nggak ngerti mau ngapain, lebih baik lakukan sesuatu yang energinya positif. Udah, pikiranku cuma itu aja. Dan rupanya itu sangat membantu. Awalnya terus terang aku agak skeptis, Yud. Karena kan apa bisa ya? Apa Wong iya? Iya, iya, iya. wong yo aku koyo ngene, ambekan wae angel, apa iso yo, yang kayak gitu loh, Yun. Kan? Tapi dengan statement-statement Yuyun itu terus akhirnya aku berusaha tak baca dan cari prioritas, Yun. Apa dulu yang harus diselesaikan, ya kan? Aku ada kesakitan lambung, ada napas tersengal-sengal, ada batuk, ada cemas, apa dulu itu kan? Nah, akhirnya aku berkesimpulan setelah WA sama Yuyun, kecemasan dulu kan? Karena pada saat kita cemas, kita nggak bisa apa-apa. Iya. Jadi itu yang aku tapping pertama, bahwa saya meskipun saya kena COVID, meskipun saya nggak bisa nafas, meskipun saya cemas dan takut, saya accept, ikhlas, dan menerima. Itu aku lakukan, udah sampai tidak mikir, tidak berharap, nggak expect apapun juga. Yang penting at least I'm doing something, ya kan? Dan ternyata setelah di awal-awal itu karena memang belum konsentrasi kali ya, baru setelah lebih dari 10 putaran itu kena Yud. Jadi ya kan? Oke. Ada kerasa ya, Mbak, perubahan dari yang ada ketegangan tertentu kemudian ke Betul. level turun gitu ya, kerasa Betul. ya? Terasa. Dan terutama kan Yuyun yang ajarin mengingatkan yang terakhir itu kita bayangkan ideal situation yang kita mau. Nah, itu yang benar-benar aku pegang di situ beneran. Jadi aku membayangkan aku tidak cemas, aku akan sembuh, aku bisa mengatasi yang kayak gitu. Itu yang terakhir itu. Itu apalagi ya, kalau tapping banyak sih. Itu pertama untuk kecemasan emosi. Yang kedua setelah aku agak baik, saturasi oksigen aku jauh di bawah 95. Jadi pada saat itu aku cemas karena harus pakai oksigen terus. Nah itu aku tapping juga. Nah setelah itu aku tapping untuk karena memang banyak flek di paru-paru supaya nafasku bisa lega, paru-paruku besok di ronsen bersih dan segala macam. Itu sih Yud, pengalamanku banyak Mbak, banget. menarik ya. Jadi memang sebenarnya yang dilakukan Mbak Jibeng ini tidak berbeda jauh dengan yang saya sarankan kepada kenalan-kenalan saya yang kebetulan terkena COVID sebelumnya. Jadi saya memang memprioritaskan itu lebih ke sisi emosi, ya. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, stres. Nah, karena saya meyakini bahwa, koreksi kalau saya salah ya, karena Mbak Jiben ini kan punya latar belakang psikologi UGM, jadi mungkin pasti lebih tahu dari saya. Hal-hal emosi-emosi seperti itu justru akan menurunkan kekebalan, ya, sehingga membuat orang yang sakit menjadi lebih sulit untuk pulih, untuk sembuh. Jadi saya meyakini betul itu. Termasuk beberapa peserta training saya yang punya keluhan cancer itu juga sama. Jadi saya menyarankan memang prioritas pada hal itu. Karena kalau fisik ya, gejala-gejala fisik sudah ada dokter yang ngurusi ya, istilahnya ada sisi medis yang saya yakin jauh lebih bertanggung jawab untuk mengatasi itu. Nah,
selain masalah apa namanya psikis tadi, saya ingat waktu itu saya sempat kasih Mbak Jipeng afirmasi untuk mengilangi apa tenggorokan gatel ya, batuk, nafas sesak, terus apa lambungnya perih apa gimana. Itu sejauh mana Mbak Jipeng juga lakukan tapping yang untuk gejala-gejala fisik itu, Mbak? Karena udah setelah berapa hari terus jadi lebih fokus dan lebih konsentrasi, aku bisa melakukan itu dengan lebih fokus dan surprisingly it works meskipun itu medical. Jadi terutama pada saat lambung aku langsung itu sampai aku minta dokter disuntik dan benar-benar disuntik karena itu 2 hari kejadian, mungkin karena dikirim herbal dan segala macam, lambung nggak kuat kali ya tiap hari minum. Nah, jadi situasi itu terjadi dan believe it or not itu membantu. Setelah 5 kali tapping, lambungku jadi nggak sakit, berkurang. Ya, berkurang. Terus misalnya setelah waktu itu apa ya aku ya? Oh, nafas ngos-ngosan dan batuk. Itu setelah aku tapping itu bisa, Yun. Yang aku pikir adalah memang benar ini bukan nggak ada hubungan sama medis ya. Ini hanya lebih kepada psikologis. Tapi yang ada di pikiran aku kemungkinan adalah apapun itu, kondisi apapun itu, kalau kita accept, kita akan lebih mudah menerima dan setelah itu bisa move on. Itu logika aku. Jadi dan dengan sendirinya pada saat kita accept, oke, saya ikhlas, dengan sendirinya imun kita akan menjadi lebih baik. Itu sih analogi yang aku pikir sih, Yun. Ya, memang Mbak Werning itu ini benar. Jadi saya pernah baca sebuah artikel ya bahwa sesuatu itu bahkan hal yang buruk sekalipun kalau kita terima, kita bisa zero level, itu malah justru akan memunculkan keajaiban-keajaiban yang di luar nalar kita. Nah, mungkin tadi kayak kasus Mbak Jipeng ketika sedang mengalami nyeri lambung yang sangat sakit gitu ya, di tapping sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali baru kerasa, itu mungkin ada proses yang udah saya terima aja deh, terus bodo amat deh. Secara tidak sadar atau tidak sadar itu terbentuk karena di tapping beberapa kali itu. Karena kalimat afirmasinya kan sangat jelas. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, kemudian ini juga mungkin pesan untuk teman-teman yang lain ya, bahwa ketika kita sedang merasakan sebuah gejala fisik gitu ya, apapun nggak hanya fisik, psikis juga. Kita tapping sekali, belum ngefek. 2 kali, belum ngefek. 3 kali ngefek, belum ngefek. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Teruskan. Kuat-kuatan kalau istilah saya gitu loh. Masa iya sih kita kalah sama penyakit? Penyakit itu kan numpang di tubuh kita. Masa iya kita kalah sama yang numpang kan gitu kan? Nah, kita mestinya bisa. Saya tidak berani mengatakan pasti. Mestinya bisa kita handle. Terbukti Mbak Jipeng setelah 5 kali baru bisa ada proses perubahan yang mungkin cukup signifikan. Karena saya yakin kalau nggak signifikan Mbak Jipeng nggak mungkin ngomong. Tadi kan sebelum kita rekaman kita sempat ngobrol tuh. Ada ucapan dari suster yang mengatakan semakin cemas, semakin rapat. Nah, itu gimana itu, Mbak? Jadi gini, salah satu atau bahkan yang paling horor selama aku dirawat COVID ini adalah infus. Karena pembuluh darah aku tipis, kecil, dan susah dicari. Jadi kalau bisa diinfus, itu sebetulnya aku berharap udahlah jangan pindah di situ aja. Tapi kan 3 hari pasti bengkak. Jadi harus pindah. Terus kemarin berapa kali nggak bengkak bagus, tapi bocor, darah keluar. Pindah lagi. Jadi susahnya minta ampun. Dan sakitnya minta ampun. Nah itu suster bilang, kalau ibu jangan tegang, ibu jangan panik. Kalau ibu ikhlas ini lebih gampang masuknya. Nah dari situ aku inget tapping. Jadi setelah Bu saya copot ya, antara seneng sama takut Yun, dicopot seneng, kan berhenti sementara. Tapi habis itu membayangkan penderitaannya. Coblos lagi. Iya. Udah gitu ada yang dicoblos 2 kali, dipasang infus nggak jalan, copot lagi, bayangin sakit banget. Jadi sementara itu, jadi aku selalu tanya, suster mau dipasang jam berapa? Nah, in between waktu itu aku benar-benar tapping terus tuh, supaya pembuluh darah aku tidak
kecil, pembuluh darah aku bisa dicari dengan mudah. Statementnya udah ngarang Yun, udah dari semua yang Yuyun kasih aku udah berkembang ya. Udah kemana-mana, udah statement macam-macam. Nah, itu penting, Mbak. Justru banyak orang yang memulai tapping itu kadang-kadang terjebak pada merumuskan kalimat-kalimat setup atau afirmasi. Memang betul, afirmasi itu sangat menentukan hasil gitu ya. Tetapi maksud saya dalam situasi tertentu udah lakukan saja. Lakukan saja. Karena tapping itu ya, ini dari banyak pengalaman yang saya dapatkan ya dari orang lain, bukan dari saya. Salah aja ngefek. Banyak beberapa yang tapping A dapat B, tapping B dapat C dan seterusnya. Artinya nggak ada hubungannya sama sekali. Sampai saat ini saya nggak ngerti ini bagaimana menjalankan, saya juga nggak ngerti. Ya intinya gitu aja. Pak ngalamin apa, begitu sudah tahu rumus dasarnya, lakukan saja. Nggak usah berpikir nanti kalau salah bagaimana, enggak. Kejadian terburuk kalau tapping afirmasinya salah itu cuma satu kok, nggak ngefek, udah itu aja. Jadi nggak usah takut nanti kalau salah kepala saya jadi ketukar ke kaki, ya nggak mungkin. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, yang penting lakukan. Nah, terbukti Mbak Jipeng kan gitu. Seingat saya hanya 2 atau 3 kali memberikan beberapa kalimat setup. Ya, kita tidak terlalu intens, semua gejala, tapi rupanya Mbak Jipeng kan mengembangkan diri. Dan itu Mbak, yang penting. Begitu kita melakukan sekali, 2 kali, merasakan akibatnya, merasakan efeknya. Kepercayaan diri itu kan timbul, muncul. Wah, semakin pede. Waktu soal infus itu, karena ketakutannya memang horor banget dengan infus, itu aku tapping bukan cuma buat diri sendiri loh, aku men-tapping suster. Gimana? Coba ceritain Mbak, menarik ini. Gini, meskipun aku lupa kalimatnya, tapi intinya gini, meskipun aku tahu bahwa ini akan sulit diinfus, tapi suster akan bisa mencari dengan mudah. Meskipun belum tentu suster bisa bisa mencari dengan mudah, tapi susternya aku ikhlas gini-gini yang kayak gitu. Jadi susternya masukin. Nah, ini menarik. Seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa kalimat afirmasi itu memang betul kita punya rumus, punya rumusan lah gitu ya. Tapi kembali jangan terpaku di situ. Yang penting apa yang kita rasakan, apa yang kita takut diomongin aja. Karena ada beberapa teknik bahkan yang tidak seperti yang saya ajarkan. Ada yang seperti orang curhat aja, ngomong panjang bla 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 panjang. Jadi betul-betul hanya seperti orang katarsis gitu ya, dengan dibarengi dengan ketuk-ketuk. Nah, energi dari seseorang yang melakukan ini itu pasti akan terpancar. Nah, tadi Mbak Jipeng men-tapping tentang suster. Bukan tidak mungkin energinya Mbak Jipeng itu membuat si suster menjadi lebih tenang. Ya, lebih tenang. Itu bukan tidak mungkin. Karena seperti yang saya beberapa kali saya omongkan di training itu, salah satu kalau kita pengen tahu bagaimana energi manusia itu bekerja, kita bisa nonton film di National Geographic ya, Cesar Millan itu yang pawang anjing itu, bagaimana anjing bisa mendeteksi energi tuannya. Apakah energi tuannya itu cemas, penakut, gelisah, lemah dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu memancarkan energi. Nah, dengan Mbak Jipeng tadi membuat rumusan kreativitas sendiri itu energinya sampai. Saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya, tapi saya berpikir bahwa bukan tidak mungkin tiba-tiba suster yang tadinya mungkin grogi gitu ya, waduh kalau sama Bu Wening itu pasti sulit nih. Tiba-tiba dia seperti punya energi untuk merasa tenang dan bukan nggak mungkin pula jadi lebih gampang gitu loh Mbak. Gimana Mbak? Believe it or not, aku kan dicoblos itu 10 kali ada kali ya, udah nggak ingat. Aku melakukan tapping itu pada saat 2 kali terakhir dan it works, maksudku sekali coblos dia dapat itu sih. Ya. Oke, jadi memang berarti memang kita bisa sampaikan kepada penonton ya bahwa memang tapping ini saya nggak akan mengatakan tapping ini menyembuhkan orang yang terkena terpapar virus COVID. Tapi tapping ini membantu atau mempunyai kontribusi
terhadap proses kesembuhan pasien karena pertama tapping berfungsi untuk mereduce stres, cemas, kekhawatiran, semua emosi-emosi negatif yang itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh. Itu satu. Yang kedua, bisa dimanfaatkan juga untuk mengatasi gejala-gejala fisik atau gejala-gejala medis yang kita rasakan. Jadi sebenarnya ini kan bisa komplementari. Kalau ada pasien COVID tenggorokannya gatel, dia kan dikasih obat radang gitu ya. Nah, mungkin bisa dibantu dengan tapping untuk saling istilahnya itu bekerja sama. Nah, kemudian tadi Mbak Jibeng juga sempat cerita bahwa ternyata kondisinya Mbak Jibeng ini cukup berat di mata dokter gitu ya, dan Mbak Jibeng tidak diberitahu tentang hal ini. Gimana ceritanya, Mbak? Ya itu tadi karena aku pikir aku hanya DBD, tapi kebetulan COVID gitu. Jadi dokter itu memang setiap kali visit itu ada dokter paru dan dokter penyakit dalam itu memang meskipun nggak ngomong ya, tapi concern-nya itu saya kerasa. Ini karena pada saat dia visit teman di sebelahku dan visit aku beda. Di sebelah dia bisa bercanda-bercanda, sama aku dia serius gitu loh. Nah, ibu harus nggak boleh cemas, ibu jangan mikir apa-apa, ibu happy aja gitu-gitu. Nah, aku baru tahu bahwa aku itu masuk kasus sedang keberat itu 5 hari sebelum pulang. Pada saat dokter visit, dokter itu menyatakan kelegaannya, saya senang sekali ibu bisa sembuh. Ibu termasuk kasus berat karena menurut dia virus yang ada di virus COVID yang ada di tubuhku itu sudah menyerang darah sehingga trombosit hancur. Makanya dokter fokus naikin trombosit. Begitu 300.000 mencapai 300.000, dia udah agak lega gitu loh. Jadi memang kayaknya obat-obatan antivirusku tuh memang sangat banyak ya, beda sama pasien di sebelahku. Yang diinfus tuh berbotol-botol gitu. Jadi, nah setelah tahu begitu, makanya aku tanya sama Yuyun itu kan, terus dapat statement afirmasi itu loh Yun. Itu benar-benar buat aku ini kayak second chance lah. Dan dokter bilang, ibu kasusnya berat, waktu itu ibu hampir saya masukin ICU. Ya kan kalau dimasukin ICU kayak apa ya kan itu. Untung dokter nggak ngasih tahu. Jadi kalau nggak mungkin aku lebih cemas lagi gitu kan. Ya, Dan luar biasa. Satu hal Yun, menurut aku tapping ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk selain nanti efeknya akan meningkatkan imun, tapi buat aku ini menaikkan frekuensi tubuh. Kan frekuensi tubuh itu rendah kan sakit. Frekuensi tubuh rendah bisa banyak cara menaikkan frekuensi, bisa macam-macam. Pikir, sholat, meditasi, benar kan? Nah, aku merasa bahwa ini jadi salah satu alternatif. Iya. Iya. Dan pada saat situasi yang cemas, nggak semua orang dengan mudah bisa meditasi. Ya kan? Ini hampir sama kayak zikir. Kalau zikir kan kamu subhanallah gitu kan. Nah, itu aku terapkan. Jadi kayak otomatis. Makanya tadi aku bilang sampai aku lupa tadi aku tapping apa ini. Ya, memang sebenarnya sih intinya kan zero level ya. Kita dalam calm state gitu ya, kondisi yang tenang gitu ya. Karena ketenangan itu juga akan membawa dampak yang positif dari banyak hal. Ya, jadi saya sepakat dengan Mbak Jibeng bahwa memang tapping ini tujuannya adalah supaya kita accept, menerima ya. Kalau bahasa lebih religinya mungkin ikhlas, pasrah gitu ya. Dan itu menuju calm state tadi itu. Sehingga begitu kita zero level, muncullah keajaiban-keajaiban yang mungkin tak terduga. Nah, sekarang Mbak Jibeng kondisi sudah 100% ya, Mbak ya? Belum. Recovery itu lama, Yun. Jadi, ya kamu tahu aku orang nggak bisa diem. Jadi begitu pertanyaan gerak dikit itu masih ngos-ngosan dikit. Jadi masih gampang lemas. Jadi ya kayaknya recovery paru-paru deh yang mesti harus fisioterapi napas. Ya. Nah, ini kesempatan yang baik buat Mbak Jibeng untuk eksperimen dengan
teknik tapping ini, saya melihat dari sisi positif ya, Mbak Jipeng punya keberuntungan mengalami kondisi ini, sehingga punya chance untuk bereksperimen. Dan kalimat ini ada efeknya enggak? Wah, saya mungkin enggak, hanya teori karena saya enggak ngalamin. Kalau sakit kepala ya, saya dulu ngalamin sakit kepala bertahun-tahun, jadi saya bisa ngomong. Tapi kalau kasus seperti ini kan saya nggak ngalamin. Jadi Mbak Jipeng mungkin punya kesempatan emas untuk menggali skill ini, kemudian nanti bukan tidak mungkin Mbak Jipeng bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Ya, saya kira sudah cukup panjang lebar, Mbak Jipeng. Terima kasih banget waktunya. Mudah-mudahan apa yang Mbak Jipeng sudah lakukan ini berlanjut terus dan semakin sehat, dan nanti kembali ke kondisi yang seperti sebelumnya. Ya. Ada yang ingin disampaikan terakhir, Mbak Jipeng? Cuma mau terima kasih karena Yuyun sudah bantu aku, dan salah satu afirmasi setelah Yuyun kasih afirmasi, aku juga mengafirmasi aku terima kasih sama Tuhan dikasih COVID. Karena aku jadi bisa merasakan, dan memang mungkin aku harus mengalami ini, dan mungkin dengan saya mengalami ini bisa cerita ke lebih banyak orang lah bahwa gimana lebih bisa menghindar. Satu hal, teman-teman semua, jangan underestimate dengan COVID. Masker dipakai kemana-mana, dan benar-benar hindari. Kalau aku mikir, jangan berkumpul-kumpul kayak di mall. Saya mau sharing sedikit sebelum saya pulang, ada pasien baru masuk, Yun. Di sebelahku itu ibu-ibu hamil anak pertama 4 bulan. Dan keluarganya 9 orang kena. Artinya klaster keluarga itu masih sangat banyak terjadi. Jadi teman-teman benar-benar hati-hati deh. Jangan sampai. Dan pasien yang sebelumnya, Yun, sebelum yang ibu hamil, dia sudah umur 27 tahun dan sudah divaksin 2 kali. Wow. Means nggak jaminan juga ya. Vaksin bukan jaminan. Kita tetap harus jaga diri. Itu aja. Jangan underestimate lemas dan demam. Segera periksa. Oke, terima kasih Mbak Jipeng. Informasinya ini, harapan saya ini minimal akan saya share ke anggota grup peserta tapping saya, ya, supaya mereka aware terhadap kenyataan yang memang harus kita hadapi seperti ini. Betul. Ya, terima kasih Mbak Jipeng. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Semangat. Ya. Baik, terima kasih teman-teman, sahabat Seroja semuanya. Kita sudah mendapatkan sedikit cerita pengalaman dari Mbak Wening Wijayanti, atau yang kita akrab memanggilnya Mbak Jipeng. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini memberikan manfaat buat Anda semuanya. Salam sehat, rohani dan jasmani, salam Seroja.